Hikmah Al-Quran diturunkan secara bertahap. Berbicara Al-Quran sebagai mukjizat paling mulia dan paling sempurna, maka tidak lepas dari beberapa kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Dengan Al-Quran, umat Nabi Muhammad SAW memiliki pedoman dan referensi yang sangat valid, tanpa perlu diragukan kualitasnya, sangat kredibel dan begitu sempurna. Begitu juga dengan umat-umat sebelumnya. Jika Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat sebagai hidayah dan petunjuk bagi umatnya, yaitu Bani Israel, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur, dan Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil, maka Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran sebagai hidayah dan petunjuk bagi umatnya. Kitab Taurat, Zabur dan Injil hanya menjadi kitab suci bagi umat tertentu, dan diturunkan pada waktu tertentu pula. Berbeda dengan Al-Quran, selain sebagai kitab suci untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan usuluddin seperti iman kepada Allah dan pada hari akhir, Al-Quran juga menghapus nas sebagian syariat yang sudah menjadi ketetapan sebelum Al-Quran, namun tidak sesuai dengan keadaan umat Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, "Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kalian, kami berikan aturan dan jalan yang terang." Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Sayyid Tantowi dalam Tafsirul Wasit memberikan pandangan dan argumentasi di balik ayat di atas, bahwa Allah menjadikan Al-Quran dan menurunkannya pada umat Islam sekaligus sebagai syariat paling akhir, juga sebagai penutup bagi kitab-kitab yang lain. Allah menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang paling konkret, kredibel, universal, paling agung dan paling sempurna. Kesempurnaan dan kelebihan Al-Quran ketika dibanding dengan kitab sebelumnya bisa dilihat dari isi dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Al-Quran mengombinasikan semua amal kebaikan yang terdapat dalam kitab sebelumnya. Tidak hanya itu, Allah menambah kebaikan dalam Al-Quran yang tidak bisa ditemukan dalam kitab sebelumnya. Dengan inilah, Allah menjadikan kitab suci Al-Quran sebagai mukjizat paling sempurna, sangat kredibel, dan mendapatkan penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kemungkinan untuk merubahnya. Sayyid Muhammad Tantawi, Tafsirul Wasit, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2009, Juz 1 halaman 1286. Al-Quran sebagai mukjizat yang kekal. Sayyid Muhammad dalam kitab monumentalnya, Matsah fi Sya'ban menjelaskan, termasuk dari keistimewaan Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran merupakan mukjizat yang tetap, dibaca di setiap tempat, serta adanya jaminan Allah untuk menjaganya. Berbeda dengan mukjizat para nabi yang lain, maka sesungguhnya, mukjizat selain Al-Quran akan hilang dengan hilang waktunya. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Husaini, Matsah fi Sya'ban, halaman 48. Menurut Sayyid Muhammad, keberadaan Al-Quran sampai saat ini murni sebagai mukjizat yang terus berkelanjutan, dan hanya mukjizat ini pula yang akan terus dibaca di setiap tempat, dijadikan sumber hidayah, dan tidak akan pernah berubah lafal, makna, dan kandungannya. Semua ini tidak lain disebabkan Allah sendiri yang menjaganya. Berbeda dengan kitab suci sebelumnya. Saat ini, kitab itu hanyalah sebuah cerita, tidak lagi menjadi sumber hidayah, tidak kredibel, tidak pula menjadi referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua itu disebabkan hilangnya ruh mukjizat di dalamnya dan hanya memiliki nilai mukjizat di waktu tertentu, yaitu pada masa kenabian Nabi yang menerimanya. Akibatnya, penerus agama yang menjadikannya sebagai pedoman, bisa dengan gampang mengubah makna dan kandungan di dalamnya sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Perbedaan Al-Quran dengan kitab suci sebelumnya. Ada beberapa perbedaan antara Al-Quran dan kitab suci sebelumnya, yaitu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, sedangkan kitab sebelumnya Allah turunkan secara langsung satu paket. Dalam Al-Quran Allah menegaskan surah Al-Furqan ayat 32 yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu, Muhammad, dengannya dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar.
Quran Surah Al-Furqan ayat 32. Ulama ahli tafsir sepakat bahwa Al-Quran diturunkan satu kali secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril alaihi salam secara berangsur-angsur, perlahan, tidak langsung satu paket. Al-Quran diturunkan secara berangsur sesuai kebutuhan dan peristiwa yang dialami umat. Semua itu terjadi dan diterima oleh Rasulullah SAW selama 23 tahun. Tantawi, Tafsirul Wasit, Juz 1, halaman 4545. Namun, dari penjelasan di atas timbul pertanyaan mengapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur, bahkan sampai 23 tahun, sedangkan kitab sebelumnya diturunkan secara langsung, sekali turun. Apa hikmah di balik peristiwa ini? Hikmah Al-Quran diturunkan secara bertahap. Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah Al-Jilani tahun 470–561 Hijriah, dalam kitabnya, Al-Gunyah li Talibi Tarakil Haq berpendapat, dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan secara langsung, Al-Quran yang diturunkan secara bertahap menjadi kitab yang terbaik. Syekh Abdul Qadir mengatakan, sungguh, Allah menurunkan kitab sebelum Al-Quran satu kali secara keseluruhan, dan menurunkan Al-Furqan Al-Quran secara terpisah. Maka, jika ditanyakan, di mana yang lebih baik turunnya? Maka jawabannya, Al-Quran lebih baik. Menurut Syekh Abdul Qadir, diturunkannya Al-Quran secara terpisah dan waktu yang berbeda lebih baik daripada diturunkannya kitab sebelumnya secara keseluruhan dengan satu waktu. Kenapa bisa demikian? Syekh Abdul Qadir melanjutkan, karena sesungguhnya, ketika Allah Ta'ala menurunkan Taurat secara langsung, maka Bani Israel menerimanya, kemudian sedikit mengamalkannya, dan sangat berat bagi mereka mengerjakan semua perintah dan larangan yang ada di dalamnya. Kemudian mereka berkata, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Ternyata, diturunkannya kitab suci secara langsung memberikan tantangan emosional yang sangat berat bagi kaum Bani Israel. Bahkan, tantangan yang mereka terima justru tidak membuat mereka berubah dan mengikuti apa yang diperintahkan dalam kitab suci. Justru, mereka hanya mendengarkan isi dan kandungan yang terdapat di dalamnya, namun sama sekali tidak mereka taati kecuali sedikit. Ibaratnya, Taurat yang mereka terima tidak lebih dari pengingat biasa, yang isinya boleh dilakukan sesuai keinginan mereka, larangannya boleh ditinggalkan sesuai keinginannya. Padahal, semua perintah dan larangan yang terdapat di dalamnya harus mereka lakukan dan tinggalkan secara menyeluruh, tanpa memilah dan memilih. Sedangkan Al-Quran, Allah menurunkannya secara berangsur-angsur dan terpisah, maka hal pertama yang Allah perintahkan kepada orang mukmin adalah perintah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan memberikan jaminan surga kepada mereka bila mengucapkannya. Karenanya mereka mendengarkan dan menaatinya. Kemudian Allah memerintahkan mereka dengan mengerjakan 2 kali salat, 2 rakaat sebelum terbitnya matahari dan 2 rakaat setelah terbenamnya matahari, kemudian memerintahkan mereka dengan salat 5 waktu. Begitupun seterusnya. Setelah itu Allah memerintahkan umat Islam untuk melakukan salat Jumat dengan berjamaah. Setelah peristiwa hijrahnya Nabi kemudian memerintahkan zakat, menambah perintah puasa 1 bulan selama Ramadan, selanjutnya ditambah jihad, setelah itu ditambah dengan perintah haji. Setelah semua perintah dan larangan itu selesai, Allah menurunkan ayat penutup tepatnya ketika Haji Wada, yaitu Surah Al-Maidah ayat 3. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah Al-Jailani, Al-Gunyah li Talibi Tarakil Haq, Beirut, Darul Ihya, Itturats Al-Islami, 1996, Juz 1, halaman 290. Dari penjelasan di atas diketahui, terdapat hikmah yang sangat besar di balik diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Apa jadinya jika Al-Quran diturunkan secara langsung komplit satu paket, sedangkan umat Islam akan mengingkari atau bahkan menolaknya? Karenanya, jika dicermati, semua ini tidak lain selain sebagai rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Allah tidak menginginkan umat akhir zaman menerima perintah dan larangannya secara spontan. Allah menghendaki semua perintah dan larangannya diturunkan dalam waktu yang berbeda dan dalam keadaan yang berbeda pula, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan umat Islam. Wallahu a'lam.